Aqsamul haditsil ahadi, beberapa pembagian hadis ahad. Ada 4. Yang pertama as-sahih, yang kedua al-hasanu, yang ketiga ad-dha'ifu, yang keempat al-maudhu'. Jadi hadis ahad terbagi 4. Yang pertama sahih, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif, yang keempat maudhu'. Yang pertama al-haditsu as-sahihu. Pengertiannya atau definisinya atau ta'rifnya inda ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, kita nukilkan di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Shalah, inda Ibnu Shalahi fi muqaddimatihi. Ta'rifnya atau definisinya adalah huwa al-haditsu al-musnadu alladhi yattasilu isnaduhu binaqlil adli ad-dhabiti 'anil adli ad-dhabiti ila muntahahu wa la yakunu syadan wala mu'allalan. Huwa bermula dia hadis sahih, al-haditsu yaitu hadis al-musnadu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yang yattasilu bersambung isnaduhu oleh sanadnya, alladzi binaqlil adli dengan penukilannya perawi yang adil, ad-dhabiti yang kuat penjagaan hadisnya, anil adli dari perawi yang adil, ad-dhabiti yang kuat penjagaan hadisnya, ila muntahahu sampai kepada akhirnya si rawi hadis. Wala yakunu dan tidak ada oleh dia alladzi syadzan, yaitu penyimpangan, wala mu'allalan dan juga tidak ada cacat atau aib atau penyakit. Ini adalah definisi hadis sahih menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi berbeda kalau menurut ulama Syiah atau Mu'tazilah atau Khawarij. Kemudian yang kedua, al-haditsu al-hasanu. Definisinya menurut Ibnu Shalah juga di dalam kitab Muqaddimah beliau, inda Ibnu Shalahi fi muqaddimatihi, al-hasanu ma urifa mukhrajuhu washtahara rijaluhu. Al-hasanu bermula hadis hasan, ma yaitu suatu hadis, urifa yang telah diketahui atau dikenali, mukhrajuhu terhadap yang dikeluarkannya dia, ma washtahara dan yang telah masyhur, rijaluhu oleh para perawi hadis. Jadi hadis hasan menurut Ibnu Shalah yaitu yang sudah diketahui terhadap matan hadisnya dan para perawinya juga masyhur. Wa indal Imam At-Tirmidzi annahu yuridu bil hasani, dan menurut Imam At-Tirmidzi bahwa sesungguhnya beliau menghendaki hadis hasan, pengertiannya atau definisinya adalah alla yakuna fi isnadihi may yuttahamu bil kadzibi. Alla yakuna yaitu sekiranya tidak ada fi isnadi di dalam sanadnya hadis man oleh orang-orang yuttahamu yang diduga terhadap dia man bil kadzibi pada kedustaan atau kebohongan. Wala yakunu dan tidak ada oleh dia hadis syadan yaitu penyimpangan. Wa yurwa dan diriwayatkan terhadap dia hadis min ghairi wa yurwa dan diriwayatkan min ghairi wajhin dari yang selain satu wajah, nahwu dzalika terhadap yang semisal itu. Jadi ini ada dua pengertian hadis hasan, yang pertama menurut Ibnu Shalah dan yang kedua menurut Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga al-haditsu ad-dha'ifu, hadis dhaif. Pengertian atau definisinya tetap menurut Imam Ibnu Shalah di dalam kitab Muqaddimah beliau, kullu haditsin lam yajtami' fihi sifatul haditsi as-sahihi wala sifatul haditsi al-hasani. Kullu haditsin yaitu setiap hadis, lam yajtami' yang tidak mengumpulkan fihi di dalamnya di hadis, sifatul haditsi oleh sifat-sifat hadis as-sahihi yang sahih, wala sifatul hadithi dan tidak oleh sifat-sifat hadis al-hasani yang hasan. Lanjut yang keempat, al-haditsu al-maudhu'u, yaitu hadis maudhu'. Huwa al-mukhtalaqu al-masnu'u, yaitu hadis al-mukhtalaqu yang diciptakan, al-masnu'u yang dibuat-buat atau yang dijadikan, alladzi yang yungsabu dinisbatkan terhadap dia alladzi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadziban dalam keadaan berdusta. Walaysa lahu silatun haqiqatun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan walaysa dan tidak ada lahu baginya di hadis silatun oleh hubungan haqiqiyatun yang hakikiyah bin Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa dan juga tidak ada min hadithihi dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahum akan tetapi mereka samauhu menamai atau mengatakan atau memberi nama oleh mereka hu pada dia mukhtalaq al-masnu', hadisan pada nama hadis, bin nadhari dengan mempertimbangkan atau melihat
ila za'mi rawihi, kepada prasangka perawinya hadis. Dan ini hadis maudhu adalah hadis yang berdusta, yang berbohong, yang dibuat-buat, yang dijadikan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sejahat-jahatnya manusia karena dia berdusta menggunakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, hadis maudhu haruslah diwaspadai. Ya, harus dipelajari mana hadis yang maudhu daripada hadis yang dhaif. Qala Ibnu Shalah rahimahullahu taala, telah berkata oleh Imam Ibnu Shalah rahimahullahu taala, "I'lam, ketahuilah oleh engkau, annal haditha, pada sesungguhnya hadis al-maudhu'a yang maudhu', syarrul ahadithi, yaitu seburuk-buruknya beberapa hadis, ad-dha'ifati yang dhaif, wala tahillu, dan tidak halal, riwayatuhu, oleh periwayatannya hadis maudhu' li ahadin, bagi seorang pun, alima, yang telah mengetahui oleh dia ahad, halahu, pada keadaannya hadis maudhu', fi ayyi ma'nan, di mana saja makna, karena yang ada, illa makrunan, kecuali dibarengkan atau dibarengi, bibayani wad'ihi, dengan penjelasan maudhu'nya hadis, bi khilafi ghairihi, berbeda dengan yang selainnya, minal ahadithi, dari beberapa hadis, ad-dha'ifati, yang dhaif, allati, yang yuhtamalu, dikandung, sidquha, terhadap kebenarannya dia, allati, fil batini, di dalam batin, haitsu jaza, sekiranya boleh, riwayatuha, oleh periwayatannya hadis dhaif, fit targhibi wa tarhibi, fit targhibi, di dalam targhib, yaitu penyemangat, iming-iming, wa tarhibi, dan di dalam menakut-nakuti. Setelah mengetahui ta'rif atau definisi hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu', kita kembali lagi kepada pembahasan hadis sahih. As-sahihu ada dua macam, yaitu as-sahihu li dzatihi wa sahihu li ghairihi. As-sahihu li dzatihi kama taqaddama fi ta'rifi. Sahih li dzatihi, karena zatnya sendiri, kama taqaddama, yaitu sebagaimana telah terdahulu, fi ta'rifi, di dalam definisinya. Amma sahihu li ghairihi, adapun bermula hadis sahih li ghairihi karena yang lainnya, fahuwa, maka bermula dia hadis sahih li ghairihi, al hadithu, yaitu hadis, al hasanu, yaitu hadis hasan, li dzatihi, hasan li dzatihi. Definisi hadis hasan li dzatihi sudah kita jelaskan. Idza ruya, apabila telah diriwayatkan terhadap dia hadis hasan li dzatihi, min tariqin akhara, dari jalan yang lain, mithlahu, pada yang semisalnya hadis hasan li dzatihi, au aqwa minhu, atau yang lebih kuat daripada dia hadis hasan li dzatihi, li'anna sihhata, karena sesungguhnya kesahihan, lam ta'ti, yaitu tidak datang oleh sihah, min dzatis sanadi, dari zatnya sanad, wa inna ma ja'at, dan sesungguhnya hanyalah datang oleh dia as-sihah, mining dimami ghairihi ilaihi, dari penggabungan yang lainnya, ilaihi, kepadanya. Yu'addidu ba'du ba'don, yang menguatkan ba'duhu, oleh sebagiannya dia, ba'don, pada sebagian. Wa huwa a'la martabatan, bermula dia hadis sahih li ghairihi, a'la, yaitu lebih tinggi martabatan, berupa martabatnya, minal hasani li dzatihi, daripada hadis hasan li dzatihi, wa duna sahihi li dzatihi, dan di bawah derajatnya hadis sahih li dzatihi. Kemudian hadis hasan juga terbagi menjadi dua, yaitu al-hasanu li dzatihi wal hasanu li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi karena zatnya sendiri, wal hasanu li ghairihi, dan hadis hasan karena selainnya. Al-hasanu li dzatihi kama taqaddama fil ta'rifi. Hadis hasan li dzatihi kama taqaddama, yaitu sebagaimana telah terdahulu, fi ta'rifi, di dalam definisinya. Ammal hasanu li ghairihi, adapun hadis hasan li ghairihi karena atau untuk yang lainnya, fahuwa, maka bermula dia hadis hasan li ghairihi, al haditsu, yaitu hadis ad-dha'ifu, yang dhaif, hadis yang lemah, awalnya hadis dhaif. Idza ta'addadat, apabila berbilang-bilang atau berjumlah banyak, turukuhu, oleh jalannya dia hadis atau periwayatannya hadis, walam yakun, dan tidak ada sababu dha'fihi, oleh sebab kedhaifannya hadis, fisqar rawi, yaitu kefasikannya perawi hadis, au kadzibahu, atau yaitu dustanya dia perawi hadis. Wa huwa, bermula dia hadis hasan li ghairihi,
dunal hasani lidzatihi, yaitu derajatnya di bawah hadis hasan lidzatihi fil martabati, di dalam martabatnya. Walihada, dan yaitu untuk ini, faqad yakunu, maka kadang-kadang ada lil hadithi, untuk hadis, mutabi'un, oleh yang mengikuti, au syahidun, atau oleh yang menjadikan saksi penguat. Kemudian kaidah terakhir, falau ta'aradu al-hasanu lidzatihi ma'al hasani li ghairihi quddimal hasanu lidzatihi. Falau ta'aradu, kalau seandainya bertentangan, al-hasanu lidzatihi, oleh hadis hasan lidzatihi ma'al hasani li ghairihi, beserta hadis hasan li ghairihi, quddima, maka didahulukan al-hasanu lidzatihi terhadap hadis hasan lidzatihi. Demikianlah penjelasan singkat tentang pembagian hadis ahad, yaitu terbagi menjadi 4. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, dan ada yang maudhu'. Adapun pembagian hadis dhaif, maka insyaallah akan kita bahas di dalam episode berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.